Buka langsung laris halaman 70. Hanya saja merek yang panjang seperti itu ujung-ujungnya akan disingkat baik oleh pemilik ataupun konsumen, seperti buku saya The Power of Kepepet, Tepok, Kitab Anti Bangkrut, KAP, Buka Langsung Laris, BLL, tapi ada yang nyeplos Bulala, Bularis, Bulula, Maksai. Nggak pakai box lagi. Jika biasanya merek adalah kata sifat, nama orang, subjek, bisa jadi nanti trennya pakai kata sambung atau predikat. Misal bakso kemudian es campur apa, hijab karena, kue anu, kue tiaw atau, melempar, merek panci atau sepatu. Kalau dapat ide langsung coret-coret ya cara mengecek merek dagang. Pikirkan bahwa merek Anda akan terkenal di mana-mana. Sangat disayangkan apabila saat Anda sudah membesarkan merek tersebut, kemudian orang lain mendaftarkan merek tersebut lebih dahulu dari Anda, sehingga Anda tak dapat menggunakannya kemudian. Gigit jari kaki. Buka Langsung Laris halaman 71. Cara termudah mengecek apakah suatu merek sudah dimiliki atau terdaftar oleh orang lain atau belum adalah klik merek indonesia.dgip.go.id. Ketikkan merek yang akan Anda cek dan enter. Klik nomor permohonan untuk detailnya, akan keluar seperti ini. Buka Langsung Laris halaman 72. Adapun ada merek dagang yang sedang dalam proses pendaftaran yang tak tercantum di situ. Saya menggunakan biro jasa karena selain bisa melakukan pengecekan manual yang sedang proses daftar, juga gak repot pengurusnya. Beda merek dagang dan nama perusahaan. Merek dagang tak harus sama dengan nama perusahaan Anda. Misalnya merek dagang Entrepreneur Camp, badan usaha PT Momentum Entrepreneur Mindset. Mana yang harus ditonjolkan? Merek dagang lebih utama untuk penjualan retail tentunya. Sedangkan badan usaha sering digunakan untuk transaksi B2B ke perusahaan. Slogan yang nyeplos. Pernah dengar slogan-slogan berikut ini? Apapun makanannya, minumnya lebih terkenal dari yang baru. No everybody can fly, connecting people, pas susunya, jagonya ayam, glek aja langsung, pakai hitam siapa takut. Buka Langsung Laris halaman 73. Jika Anda sukar mengingat merek dari slogan-slogan di atas, dikarenakan slogan-slogan tersebut lebih ngetop daripada mereknya. Kenapa? Ngena di benak konsumen, bukan sekedar keren-kerenan. Bagaimana menemukan slogan yang ngena? Cara yang serupa juga dapat Anda gunakan untuk menemukan merek yang ngetop. Saya langsung praktek saja. Sediakan beberapa lembar kertas putih kosong tak bergaris. Saya biasa gunakan flipchart dan spidol. Sekali lagi, ditulis bukan diingat. Prinsipnya, slogan adalah komunikasi nyeplos dari positioning produk Anda. Ingat, nyeplos alias spontan. Saya ambil contoh slogan yang saya pernah buat. The Power of Kepepet, cara tercepat terampuh jadi entrepreneur dijamin. Kitab Anti Bangkrut, mencegah sebelum terjadi, bangkit jika mengalami. Papa Pia, jadi rebutan anak istri. Entrepreneur Camp, pabriknya pengusaha sukses. Young Entrepreneur Academy, program 6 bulan jadi pengusaha. Yukbisnis.com, buka toko online semudah membuka tutup botol. Buka Langsung Laris halaman 74. Membuat slogan bukan asal ngecap, karena itu adalah cerminan dari positioning. Apa yang akan ditanamkan di benak konsumen? Sering orang membuat slogan yang garing bin biasa. Misalnya, bedakan rasanya, kepuasan Anda adalah kebahagiaan kami, kayak iklan porno. Hari ini bayar, besok gratis. Biasa, kalau mau nyeleneh dibalik. Hari ini gratis, besok bayar. Berani enggak?
Positioning didapat dari diferensiasi atau keunggulan bersaing produk Anda dibanding kompetitor. Gampangnya begini, anggap produk Anda unik, terus sudah diuji di lapangan, terbukti ngangenin. Nah, apa saja komentar spontan tentang produk Anda dari para pelanggan atau penyicip produk Anda? Catat di kertas putih. Kalau masih belum dapat, saya bantu dengan pertanyaan-pertanyaan bertubi. Catat di kertas putih secara spontan, bukan rekayasa. Siap? 1. Siapa spesifik target pasarmu? 2. Apa diferensiasi produkmu? 3. Alasan apa mereka mau membeli? 4. Apa komentar spontan dari para pelanggan atau penyicip produkmu? 5. Menurutmu apa 3 kata kunci yang mewakili produkmu? 6. Di mana target pasar biasa berkumpul? 7. Kapan saatnya mereka menggunakan produkmu? Lewati jika tak terjawab. Boleh juga kembangkan pertanyaan-pertanyaan selain di atas. Dari jawaban-jawaban yang telah Anda tuliskan di kertas, gunakan stabilo, boleh merek lain sih, untuk mendapatkan kata-kata kunci. Ambil selembar kertas kosong lagi, tuliskan kemungkinan-kemungkinan slogan dari gabungan kata-kata kunci tadi. Liarkan saja. Misalnya, seorang alumni entrepreneur camp, pemilik Papapia sebelumnya Pia-Piaku, meminta saya membantu rename, repositioning. Setelah coret-coret kata kunci di benak saya terbayang, targetnya serupa dengan KFC. Ibu-ibu naik mobil sekelas Avanza, punya 1-3 anak. Spontan saya mengucap Papapia, plesetan dari Mama Mia. Untuk mendesain logo, saya dibantu Ed Daru Redono sebagai desainer grafisnya. Buka langsung laris, halaman 76. Berikut arahan saya tentang logo. Ilustrasi laki-laki serupa Kolonel Sanders, berusia 45-50 tahun. Atribut warna merah, putih, kuning. Jadilah seperti ini. Sebelumnya ini berupa gambar ya. Karena konsumennya kebanyakan ibu-ibu, saya langsung nyeplos slogan jadi rebutan istri-istri. Beberapa saat kemudian saya berpikir, wah ini bisa jadi kerebutan sama para suami nih nantinya. Kemudian usulan saya berganti, jadi rebutan anak istri akur. Contoh lainnya adalah kawan saya alumni Ekam juga, pemilik cendol Keraton. Setelah saya brainstorm kata-kata kuncinya, ada satu kalimat yang dia nyeplos, banyak bos-bos yang minum cendol saya. Bisa jadi slogannya minuman para bos, tapi karena mereknya sudah terlanjur cendol Keraton, saya usul minuman para bangsawan. Tentu saja terbaik slogan itu nyambung atau bahkan mengkomunikasikan mereknya, tapi kadang merek sudah terlanjur dibuat. Jika masuk ke pasar yang kompetitif, slogan haruslah membumi hanguskan kompetitor yang ada. Jika produk Anda adalah solusi dari suatu masalah, maka slogan haruslah menjawab masalah itu. Why? Positioning adalah sesuatu yang Anda tanamkan di benak konsumen, bukan pada produk Anda. Note: untuk mempelajari alur pembuatan positioning yang sederhana, bisa klik di sini. Formula 5. Saluran D sama dengan Pi. Buka langsung laris, halaman 80. Jika pasar potensial sudah, produk ngangenin sudah, kemasan menarik sudah, merek ngetop sudah, nah sekarang saatnya berpikir bagaimana agar produk ini dikenal dan laku. Pelajari dahulu.
Saluran distribusi (SD) adalah perusahaan atau individu yang berfungsi untuk menyalurkan produk atau jasa dari produsen ke konsumen. Tugas SD adalah menjangkau pelanggan serata mungkin, dan jangan sampai ada celah kompetitor untuk merebut pelanggan. Saat mereka tak dapat menemukan produk Anda, sangat disayangkan jika Anda telah menginvestasikan waktu dan biaya untuk mengedukasi pasar. Kompetitor yang menyabet peluangnya. Buka langsung laris halaman 81. Jika formula 1-4 sudah dipenuhi dan anggap produk langsung tren, kemudian pelanggan mencari-cari produk dan merek Anda, tapi ternyata tak ada di pasaran, apa yang terjadi? Akankah mereka mencari di tempat lain? Tidak, jika 1. Tak ada kompetitor masuk di area itu. 2. Diferensiasi atau merek Anda kuat. 3. Halangan, terutama harga, untuk mencoba merek lain besar. Jika ketiga hal itu belum terpenuhi, maka pelanggan akan mencoba produk lain. Saat produk Anda lengah dalam distribusi, bagaimana jika ternyata produk orang lain lebih ngangenin dibandingkan produk Anda? Maka mereka akan pindah ke lain hati. Tamat. Kecuali produk Anda sekuat Louis Vuitton, Hermes dengan harga mencapai miliaran rupiah, konsumen rela menunggu untuk mendapatkannya. Jika produk Anda hanya berupa cemilan seperti Pia, Risoles, keripik, kalau ada merek lainnya ya coba saja, toh harganya tak mahal. Jika pun tak ada produknya, masih ada juga produk cemilan pengganti lainnya. Buka langsung laris halaman 82. Jangan terlena dengan kejayaan, karena kejayaan Anda akan mengundang iri kompetitor untuk menyerang. 9 macam saluran distribusi dasar. Siapkan kembali catatan Anda. Jika terbesit di benak Anda, ini pas buat produkku. Catat atau coret-coret dengan liar. Jangan terpaku oleh 1 SD. Anda bisa mengkombinasikan beberapa sekaligus atau berbeda-beda dalam periode tertentu. 1. Distribusi konvensional. Pabrik, distributor, agen, pengecer, konsumen. Banyak digunakan untuk produk konsumer seperti minyak goreng, sabun, sampo, mie instan, kecap, susu, dan banyak lainnya. Distribusi buka langsung laris halaman 83. Distribusi konvensional dilakukan agar pemerataan distribusi tercapai. Tak ada celah masuk bagi kompetitor. Mahal dan tak mudah untuk pemula, tapi hampir semua produk retail kedepannya harus menggunakan distribusi ini. Perbedaannya adalah kelas dan kuantitas titik distribusi yang diperlukan sesuai dengan target pasar. Misalnya, untuk produk deterjen kualitas atas akan beda titik distribusinya dengan kelas bawah. Yang satu menjangkau hipermarket, supermarket, jaringan minimarket, sedangkan yang lainnya hingga ke warung-warung kecil. Sebagian besar dari jaringan distribusi ternama menerapkan listing fee atau biaya pendaftaran ke sistem mereka. Kisarannya bisa jutaan hingga puluhan juta per satu produk yang akan didistribusikan. Semakin besar dan ternama suatu jaringan distribusi, semakin besar biaya pendaftarannya. Sistem pembayaran yang nyaris tak ada yang tunai, kecuali kios kecil, rata-rata 30 hari, bahkan ada yang 90 hari, atau bahkan konsinyasi untuk merek baru. Tentu saja sangat berat bagi UKM yang bermodal cekak. Di sisi lain, jika Anda menggunakan saluran ini secara merata, maka akan terproteksi dari serbuan pengikut-pengikut kelas UKM. Buka langsung laris halaman 84. 2. Francis atau waralaba. Fransisor
franchisor, master franchise, konsumen. Lazim digunakan untuk tempat pemasaran makanan, minuman yang diramu, kumpulan produk, jasa, apapun yang memerlukan sistem. Biasanya berbentuk outlet atau bangunan. Franchisor adalah pemilik merek dagang dan sistem franchise. Master franchise adalah pengelola suatu wilayah franchise yang membawahi beberapa franchise. Fungsinya juga sebagai pusat pendistribusian, merangkap gudang, bahan atau produk di suatu daerah. Franchise adalah pengambil hak outlet dan sistemnya selama periode tertentu. Selain biaya pengembangan sistem nyaris no budget, karena pembukaan outlet dibiayai sepenuhnya oleh franchise, bahkan dibayar di muka. 8. Buka langsung laris, halaman 85. Pemilihan lokasi yang strategis dan desain outlet yang menarik menambah brand image. Ingat, branding adalah keterlihatan. Semakin sering terlihat, semakin nancap di benak konsumen. Rata-rata franchisor mengutip franchising fee 3-5 tahunan, ditambah royalty fee 2-7% dari omset. Jika sistemnya sudah autopilot, biasanya ditambah manajemen fee rata-rata sebesar 30% dari laba bersih. Serupa dengan franchise adalah lisensi, yaitu hak penggunaan atau hanya atribut dan merek dagang. Bedanya franchise yang benar adalah adanya bantuan sistemnya secara keseluruhan, pemasaran, keuangan, operasional, SDM. Di bawah franchise ada yang disebut paket usaha, business opportunity alias jual gerobak lepas tanpa dukungan secara kontinu. Franchisor yang benar seharusnya tak bergantung dari pendapatan franchising fee, tapi dari royalty fee dan margin bahan yang disuplai ke franchise. Tujuan utama dari sistem franchise adalah membuka jalur distribusi, bukan mendapat laba dari jualan gerobak saja. Jika sistem belum teruji, rawan komplain dari franchise. Pripun? Buka langsung laris, halaman 86. 3. Direct selling. Pabrik, distributor, manajer atau supervisor atau sales, konsumen. Cocok untuk produk retail, satuan seperti panci, makanan, suplemen, ensiklopedia, hingga ukiran kaligrafi. Biasanya perusahaan direct selling belum tentu memproduksi produknya sendiri. Mereka mengambil dari produsen, memberikan label atau merek, dan fokus ke pemasaran. Target pasarnya kebanyakan ke rumah-rumah, traffic light atau pameran. Pemasar diberi uang transport dan komisi penjualan jika mencapai target. Untuk perusahaan direct selling, sistem pemasar lepas, tak diberikan uang transport, tapi diberikan komisi yang biasanya besar atau minimum 10% dari harga produk. Kelemahan sistem ini adalah loyalitas pemasar yang kurang kutu lompat. Perekrutan dan pemberian insentif yang bersifat progresif dan bonus adalah kuncinya. Buka langsung laris, halaman 87. Pemasaran banyak bersifat hit and run. Jarang ada yang sifatnya kontinuitas atau membina hubungan baik dengan konsumen. 4. Multi level marketing atau MLM. Pabrik, stokis, upline atau downline, konsumen. Serupa dengan direct selling, tapi organisasi dan komisinya berjenjang. Terbaik adalah untuk produk yang dikonsumsi secara berkala atau kontinu, yang harganya cenderung gelap atau bukan komoditas, seperti herbal, kosmetik, minuman, fashion. Buka langsung laris, halaman 88. Para pemasar adalah murni tenaga lepas, bukan karyawan dengan sistem komisi.
MLM punya kelebihan pemberian iming-iming komisi marketing plan yang membuat member tergiur untuk berjuang. Saking ngebet dengan komisi berjenjang yang menggiurkan, MLM sering tak mempedulikan kualitas produk. Bahkan kebanyakan kasus bergeser menjual peluang usaha bukan menjual produk lagi. Hal ini juga yang mencemarkan nama baik MLM, membuat kebanyakan konsumen enggan didekati atau diprospek. Serupa dengan franchise, MLM pembayarannya di depan sangat bagus cash flow-nya. MLM adalah SD yang sangat powerful, murah, cepat bertumbuh, tapi membahayakan jika tak kuat sistemnya. Sales, pesan antar, produsen, shipping, konsumen, order via telepon. Buka langsung laris halaman 89. Produsen ke konsumen via shipping atau pengantaran, order via telepon. Umumnya untuk produk makanan, tapi sekarang nyaris untuk semua lini produk seperti obat, apotek, laundry, baik dalam kota ataupun luar kota. Biasanya dimulai dari call center, contohnya Pizza Hut Delivery, PHD. Membuka outlet membuka outlet mininya bukan untuk pengunjung yang akan makan di situ, tapi untuk take away dan pesan antar. Sangat bagus untuk branding karena dengan investasi yang lebih kecil dibanding outlet sekelas resto, berdampak keterlihatan yang sering. Armada pesan antar juga bisa jadi sarana promosi di jalan. Relatif murah dan efektif untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Sarana yang bagus untuk memetakan permintaan pasar. Berdasar data pengiriman yang gemuk, bisa diketahui lokasi yang layak untuk membuka cabang. Sudah ada perusahaan alih daya yang memfasilitasi pesan antar dan call center. Akurasi waktu menjadi momok yang patut diperhatikan agar tak mengecewakan pelanggan. Buka langsung laris halaman 96. Online website konsumen via shipping atau download. Nyaris semua jenis produk bisa dijual online dan terbukti mendongkrak omset. Di Indonesia, belanja online mengalami pertumbuhan 2 kali lipat lebih tiap tahunnya. Sangat menghemat biaya, tak perlu kantor, bahkan banyak yang tak memiliki stok barang. Kuncinya di ilmu SEO, Search Engine Optimization, dan pemasaran berbayar atau SEM melalui mesin pencari dan media sosial. Jika tidak, maka web Anda seperti di dalam gua yang gelap, tak terlihat. Jika SEO-nya bagus, web akan membuka gerbang pemasaran yang tak disangka-sangka. Mereka yang tak dikenal dari antah berantah datangnya tiba-tiba mengontak Anda, bersiaplah banjir order. Hambatannya adalah keamanan yang berbuntut keraguan konsumen, kebiasaan belanja offline, dan sistem pembayaran online yang belum mudah diaplikasikan. Kelemahan lainnya memerlukan waktu untuk mengirim dan tentu penambahan biaya kirim. Di sisi lain, untuk pemula, biaya inventory dapat ditekan karena tak perlu menyimpan stok. Buka langsung laris halaman 91. Salah satu pelopor sistem penjualan online adalah Amazon. 7 reseller, produsen, reseller, konsumen atau produsen ke distributor, reseller, konsumen. Cocok untuk produk yang variannya tak banyak dan tak memerlukan ukuran atau universal. Contoh produk yang cocok: suplemen, kerudung, makanan yang kadaluarsanya lama atau laku keras, atau fast moving. Produk atau merek dipromosikan oleh para reseller secara gratis. Meski tak terjadi penjualan pun, merek sudah terkenal. Buka langsung laris halaman 92. Barang dibayar di muka, baru diantar.
Jika permintaan di suatu wilayah besar, untuk menghemat ongkos kirim dan memudahkan pelayanan, bisa ditunjuk distributor yang nantinya membawahi para reseller area tersebut. Sarana promosi reseller gadget seperti BlackBerry, smartphone, tablet, laptop, via media sosial. Kelemahannya adalah sulit mengontrol cara promosi para reseller yang ditakutkan mereka promised sehingga mengecewakan pelanggan. Perlu disediakan sarana promosi yang standar seperti desain banner, profile picture agar kualitas promosi terjaga. Ada baiknya diberi batasan waktu atau hak untuk menjadi reseller. Bisa jadi saluran ini tak pas lagi untuk kedepannya. 8. Dropship, produsen atau web ke konsumen via shipping order via dropshipper.